Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-54. Mari kita berdoa guna mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami, dan firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Saudara, pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Berbahagialah mereka yang membacakan dan yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini, dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Nah, adapun tema kita ialah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pertanyaannya, mengapa dalam kasih tidak ada ketakutan? Sebab kodrat Tuhan adalah kasih, sehingga semua orang yang berada di dalam kasih Tuhan berarti hidupnya ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketakutan tidak dapat menguasai mereka, ya, orang-orang yang berada dalam kasih. Selain itu, firman Tuhan ingatkan dalam Wahyu 2 ayat 18 bahwa semua orang penakut akan masuk neraka. Jika demikian, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam kasih Tuhan sehingga ketakutan sirna dalam hidup kita? Nah, yang pertama Bapak Saudara, kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah langkah awal perjalanan hidup kerohanian kita. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita jauh dari damai sejahtera dan ketenangan. Tuhan Yesus janjikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Langkah berikutnya dalam perjalanan kerohanian kita ialah beriman kepada Tuhan Yesus. Ini mutlak dilakukan jika ingin hidup kita diselamatkan sehingga terhindar dari api neraka abadi. Perihal keselamatan hidup kekal, Tuhan Yesus tegaskan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, jalan ke surga sebagai kebenaran sejati guna memperoleh hidup kekal bersama Bapa Surgawi hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya perjalanan kerohanian kita menuntun kepada persekutuan yang intim terus menerus. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib senantiasa membangun keintiman setiap hari dengan Bapa Surgawi. Sebab itulah yang dikehendakinya. Sebagaimana disampaikan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus bertekun dalam Tuhan Yesus. Ya, biarlah perjalanan kerohanian kita terus bertekun sampai akhir, sampai kesudahannya. Apapun yang terjadi, baik tantangan maupun pergumulan hidup, bertahanlah sampai pada kesudahannya. Sebab orang yang bertahan dalam semua itu, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-12 bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perlindungan firman Tuhan kita kali ini, agar kasih Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita di segala jalan hidup kita, sehingga tidak lagi ketakutan yang bisa menguasai kita, termasuk ketakutan karena pandemi COVID-19 ini dengan segala variannya yang membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, baik ketakutan terpapar virus ini maupun ketakutan-ketakutan yang lainnya akibat dampak dari virus itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam kasih-Nya yang kekal. Mari bersama saya kita
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat perlindungan kami, supaya kami tidak akan lagi mengalami ketakutan, karena kasih Tuhan yang melingkupi kami. Dengan kasih Tuhan kami percaya, hidup kami diberkati, dipelihara, dan dijaga, serta hidup kami selalu senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketakutan kami sirna, karena kasih Tuhan yang melingkupi kami lebih besar daripada ketakutan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikianlah ya Pak BJ Menyapa episode kali ini bersama saya Pendeta Dr. Jeff Sumampo dan tim multimedia GPD BKI. Sampai jumpa episode berikutnya. Haleluya. Shalom.